gangster, ketua Samsing. Mereka tuduh Paulus, ini ajaran sesat Nasrani, kamu macam ketua Samsing. Jangan kamu kasih tuduh orang seperti itu. Dan saya ada memberi satu perkataan di sini. Tadi saya katakan penyakit sampar itu dari perkataan loimos. Ton andra tuton lomo. Paulus, kamu lelaki sampar. You are pestilent fellow, kata peguam imam besar ini di hadapan wali Felix. Ini dalam pembicaraan Paulus. Oh saudara, kalau kita perhatikan perkataan loimos ini, di antara yang disebut macam penyakit sampar ini dalam Imamat 11. Saudara boleh baca Imamat 11, saya tidak ada terbawa sebab terlalu banyak juga barang pastor bawa di mimbar. Ada beberapa jenis burung yang dikatakan sebagai tidak halal. Burung yang tidak halal seperti burung gagak, ravens. Tapi burung gagak itu yang Tuhan suruh untuk membawa makanan kepada Nabi Elia. Kamu ingat ceritanya? Tuhan pakai seekor burung atau burung-burung yang disebut dalam hukum Taurat tidak bersih. Kelawar juga disebut di situ. Dan saudara tahu, di antara satu teori kenapa COVID-19 itu muncul karena manusia makan ini kelawar. Dalam Imamat mengatakan burung-burung ini boleh membawa penyakit sampar. Benar kan? 10 tahun, 15 tahun yang lalu SARS itu pun itu mungkin dari apa itu? Musangka itu. Di selatan Cina juga. Tidak tahu nih bangsa Cina macam-macam mereka suka makan. Saya Chinese, jadi saya berani lah. Kalau saya bukan Chinese, nanti kamu tuduh saya racist. Tapi orang tempatan di Sabah pun macam-macam juga. Hari itu saya pergi Tapaluri ini cerita 3 tahun yang lalu ada pelajar praktik di sana. Oh itu penyetor Pastor Tony, kamu mesti coba ini. Dia betul-betul dibilang dari semalam nih saya masak. Wah kicap, bawang, halia, biawak. Saya makan, sedap. Tapi sekarang ada COVID, saya tidak mau makan lagi. Maksudnya saudara hati-hati. Ular, kelawar, hati-hati. Kalau bukan darurat langsung tidak ada makanan, apalagi sekarang banyak penyakit sampar. Saudara boleh baca Imamat 11. Dan di sini mereka ambil kiasan itu dan melontarkan itu sebagai tuduhan terhadap Paulus. Seperti dia membawa penyakit sampar bagi masyarakat yang kononnya aman damai di bawah pemerintahan wali Felix. Saudara, bagaimana Paulus? Ayat 14, mari kita terus lihat ayat 14. Bagaimana Paulus? Inilah karakter seorang pemimpin di bawah tekanan yang begitu kuat. Dia sebut seperti ini. Tetapi aku mengakui kepadamu, ayat 14, bahwa aku berbakti. Panjang juga sedikit itu, saya skip sedikit ya. Kamu boleh baca di rumah. Tapi saya baca jawaban pembelaan Paulus. Aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekta. Nah, sekta ini satu kumpulan. Kalau disebut sekta ini macam kumpulan sesat. Orang Kristen dipandang sebagai sekta abad yang pertama, baru mulai kan. Jadi mereka anggap tuh orang Yahudi hampir keseluruhannya, hanya beberapa saja orang Yahudi menjadi pengikut Yesus dan dimuridkan, kemudian diinjili oleh rasul-rasulnya yang semua orang Yahudi. Tetapi secara umumnya Kekristenan dipandang sebagai satu sekta untuk mungkin 100 tahun
sampai Injil disebarluaskan pada penghujung mungkin abad yang kedua. Baru mungkin mereka di mana-mana pun sudah ada Kristen. Susah juga mau sebut mereka kumpulan sesat, kata orang pagan kafir waktu itu. Jadi istilah sekta itu sudah kurang, sudah abad yang ketiga dan keempat. Itu dalam sejarah gereja. Saudara, saya mau teruskan dulu pembelaan Paulus. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah. Sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang benar maupun orang yang tidak benar. Itu ayat 15. Saudara, ada 3 perkara tentang karakter Paulus. Perkataan aku mengakui. Wah, setiap ibadah kita berdiri, kita buat pengakuan iman. Selesa juga ada orang menangkap kita mengaku iman rasuli kita. Tapi Paulus mengakui di hadapan pemerintah, di hadapan pemimpin agama Yahudi, Ananias imam besar. Dan kalau saudara ada baca satu ayat, orang Yahudi mungkin mereka bawa 50-60 orang untuk menuduh. Semua mereka katakan, ya, beginilah orang ini, merujuk kepada Paulus. Bukan senang mengakui nama Tuhan di hadapan manusia. Sedangkan dalam kitab Injil, Yesus berkata seperti ini. Barang siapa mengakui aku di hadapan manusia, barang siapa mengakui aku, anak manusia, di hadapan manusia, bila aku datang kelak, aku akan mengakui dia di hadapan Bapa dan para malaikat. Maksudnya saudara, semakin sukar, semakin mencabar bagi orang Kristen untuk mengakui jalan Tuhan, mengakui nama Yesus di tempat umum. Ini 4 walls of the church, 4 dinding gereja selesa. Kita semua orang percaya, kita boleh bersorak-sorak. Tetapi bagaimana bila kita step out there? Kita masih berani mengakui Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, menurut jalan, aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami. The emphasis is on the way, jalan, hodon. Mungkin ada juga di sini kata tein hodon. Dalam kalimat, dalam bahasa aslinya, Paulus mengatakan seperti ini. Dengan jalan aku berbakti kepada Allah nenek moyang. Jalan ini maksudnya jalan Yesus Kristus. Dalam kisah para rasul perkataan hodos ini, the way, jalan ini mungkin 4-5 kali. Orang Kristen pada abad yang pertama dikenali sebagai penganut the way. Mereka menuruti jalan ini. Maksudnya, agama Kristen ini menuntut kita berjalan menurut jalan Tuhan, ajaran Kristus. Banyak orang katakan, sama saja itu, aku menyembah Allah, tapi tidak mau percaya Yesus. Aku berbakti kepada Allah, tidak mau percaya Yesus. Paulus mengaku di sini menurut jalan. Maksudnya ajaran Yesus. Aku berbakti kepada Allah nenek moyang. Mereka semua orang Yahudi. Jadi bila Paulus katakan nenek moyang adalah semua nenek moyang mereka lah kan. Orang Yahudi, keturunan orang Yahudi, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus Kristus telah damping, dia telah mati di atas kayu salib, dia telah bangkit. Itulah yang diberitakan oleh para rasul. Sekarang saudara, tidak ada orang dapat berbakti kepada Allah kecuali
menurut jalan Tuhan. Bukankah Yohanes mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Pak saudara, dalam bag saya ada satu Alkitab yang kecil, tidak tahu sama atau tidak. 2001 saya masih tulis tesis saya. Sebab tuntutan University Otago adalah selain daripada bahasa Ibrani dan Yunani dalam tesis, mesti merujuk bahan bacaan Jerman dan Prancis. Wah, pening kepala. Saya terus terang, banyak kali saya mau tulis surat dengan university. Saya tidak mau sudah sambung ini ke doktorat. Jerman saya mati-mati saya belajar. Sekarang jangan kamu Dankeschön, jelas saya pandai. Itu terima kasih lah. Lupa semua. Jadi Prancis lagi, Parle Français. Itu salah ini, pasti bukan pandai. Saya main-main sudah ini. Jadi saya memohon, tolonglah untuk ganti ini Prancis. Saya tahu sedikit bahasa Malaysia. Jadi mereka izinkan selain daripada Jerman, kalau kamu tidak tahu Prancis, kamu petiklah kitab Wahyu dalam bahasa Indonesia. Jadi saya melawat di Indonesia, di Jogja. Dan saya sempat naik itu satu kuil. Ini mungkin 1000 tahun yang lalu sudah ada itu kuil. Itu namanya Borobudur. Tidak tahu saya sebut tepat atau tidak. Mungkin ada yang pernah mengunjung sana. Jadi saya pilihlah, saya naiknya itu. Saya bawa kitab saya. Di atas ada itu lonceng yang besar. Apa di atas itu concentric circle, berlapis-lapis lagi. Cantik juga itu. Sampai atas itu saya duduk. Saya lihat banyak pelancong. Waktu itu belum ada zaman COVID, jadi banyak pelancong. Itu lonceng ada lubang-lubang. Kenapa itu orang pergi sentuh itu masuk tangan lubang-lubang? Hampir semua pelancong dia pergi masuk tangannya di lubang itu lonceng. Tidak takut ular itu kalau ular itu. Jadi saya tidak kuat. Kemudian ada seorang pelancong beritahu saya, ada patung-patung. Saya tidak mau sebut sebab kena viral di sini. Macam-macam patung-patung yang mereka sembah di situ. Dan saya buka Alkitab, saya baca. Terus saya buka Injil Yohanes. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada orang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Orang boleh jamah patung apa saja, saya tetap percaya Yesus. Haleluya. Dan untuk Paulus bersaksi, dia boleh dipancung kepala sebenarnya, kemudian hari dia betul dijatuhkan hukuman mati karena kesaksiannya. Tetapi dia berani. Dan yang ketiga di sini dikatakan, aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat, dalam kitab nabi-nabi. Aku percaya, inilah karakter seorang pemimpin ini dia kuat, kepercayaannya kuat. Pegangannya adalah kitab-kitab suci. Memang imam besar pun percaya. Dan kadang-kadang semua orang percaya pun lain tafsiran dia keluar. Lain tafsiran. Kalau politik pun kita hanya perlembagaan persekutuan satu, kerajaan cakap peruntukan ini, pembangkang bilang peruntukan yang lain. Siapa yang betul? Kita doakan sajalah. Haleluya. Tapi Paulus katakan, aku percaya kepada segala sesuatu. Dan waktu saya lahir kembali tahun 82, bulan hadapan saya merayakan 39 tahun saya dalam Kristus. Saya boleh katakan yang sama. Alkitab menjadi bahagian utama dalam hidup saya. Saya percaya, aku percaya segala yang tertulis. Waktu Paulus merujuk di sini, itu bagi kita adalah kitab perjanjian lama. Sekarang ada perjanjian baru. Dan pastor mau kongsikan ini cerita, mungkin ada lucu sedikit. Di Singapura,
saya diberi satu gelar pensyarah perjanjian baru.